Iya, umur geus. Lain, eta mah lain menopause. Loba ieu, loba teh pikiran budak isukan kumaha geus sakola cenari Senin geus riweuh. Lain ari baju we meni gonjreng konengnya hijab kisera aya otak ngagicok. Jeung sabari. Langsung saja kita panggil ya, pakar ya. Yang pertama adalah dari Amabel, Dr. Cecil. Dokter Cecil. Tepuk tangan dulu, dokter. Dokter nyumput wae di dinya, dokter ayo bae. Dokter Cecil teh yang bikin my banget glowing. Ya Allah, nanti aku mau konsultasi ya. Siap. Selamat sore dokter. Aduh nih Reza boleh silakan duduk dokter. Dan ini ada yang kedua ya kan. Duduk dulu dokter nggak apa-apa. Siap. Pakar psikolog, Ibu Efni Indriani. Ibu Efni Indriani, seneng ya. Ih badannya bagus banget ya. Terima kasih. Iya dokter. Kami hanya agak halus banget. Ya Allah. Selamat sore dokter. Halo, boleh silakan duduk luar biasa. Wah, dokter, mami Hani anak gimana? Mami di, siap. Di tengah wae abang laletik awak nanti yang mau itu sanggup. Boleh dokter boleh disapa dulu teman-teman yang hadir di sini ya, besti. Kaki dokter Cecil dulu. Amin. Kudu dia dokter kudu. Besti. Aku nyapanya mau ikutan Mami Hani. Sok. Besti. Udah dia uahan. Tidak ada suara. Sekali deh dokter, apunten. Sekali lagi dokter boleh? Besti. Nah, akhirnya dokter itu deh ya tadi. Gitu. Kudu wajib ya. Harus berenergi katanya. Cek sound dulu, cek sound. Dia mah soft spoken. Kayaknya harus disuntik dulu deh. Takut. Oh, disuntik. Mau. Boleh silakan dokter disapa dulu. Besti. Dokter malu sama ngebut dan juga urang-urang riweuh. Becel. Sakit. Eta naon sih gogorokan lieur. Kalau berjam-jam juga sama Mami sendiri, karena di sini pada pecah. Luar biasa. Oke, Jadi silakan. hari ini kita mau belajar banyak ya dokter ya tentang bilangnya ke tengah aja lah ya. Sister, iya bapak, sister. Iya sister. Iya kan kalian. Hagok mending. Iya. Nah, cek aku oke. Mami di dieu cicing, mami tah. Nah, hayo teh eueuh. Nah, bala-bala kidunya geus. Ya, kalian ngobrol ya. Aku mau siap-siap dulu di belakang ya. Mau ini dulu dong, mau perawatan dulu ya kan. Terima kasih. Coba sekali lagi. Basi! Luar biasa banget, tepuk tangan untuk Anda semua. Silakan Mama Ina. Mami banyak ting dia sebagai anak ya. Ya jadi sore ini tadi teman-teman udah besti udah mendengar semua ya bahwa Mami menjalin persahabatan dengan Dr. Cecil itu karena dirawat oleh Dr. Cecil. Dan bagian dari sebagai influencer tampilnya harus paripurna. Selain hijab paripurna, banget juga harus paripurna. Hebat. Teh Ina bisa bilang banget. Ketepaan gitu ya Mami gitu. Ya Dok Cil, coba bisa tadi udah sedikit di-spill nih sama Mami. Gimana kita yang sudah menuju OTW STW setengah tua ini bisa merawat diri? Apakah benar setelah menopause baru dandan, baru ngerawat gitu? Gimana Dok kalau menurut dokter nih? Nah, sama ya, kita juga menjalin persahabatan karena datang ke Amabel dirawat mukanya, dalam keadaan galau dua-duanya. Sebenarnya, jadi tadi kan Ibu Ina tanya siapa nih yang umurnya udah 50-an, aku mau nanyanya siapa yang umurnya seumur aku di atas 40, aku 43, pasti lebih banyak. Lebih banyak. Nah, kalau di atas 50 itu udah terlalu lanjut. Nah, kita ngomongnya kita jaga-jaga dulu 40, siap-siap ya. Jadi kita sekarang mau bahas perimenopause. Perimenopause itu dimulai
dari usia bisa ada yang 35, ada 40. Iya, betul juga sih dok. Iya. Kalau 40 mah itu udah menjelang menopause. 50 sorry itu Sudah menjelang menopause. Perimenopause akhir gitu ya. Oke, jadi memang harusnya dari awal ya dok ya merawat itu ya. Sebenarnya apa nih? Maksudnya kan tadi ya banyak yang ngerasa bahwa oh kalau sudah menjelang itu mukanya kering, kemudian udah mulai ada apa namanya bintik-bintik hitam, apa sih namanya dok? Melasma ya gitu ya. Kemudian ada juga misalnya kayak kendur kayak gitu. Gimana nih dok? Start awal perawatan sampai misalnya sampai bisa merasa oh ini tuh buat kita tuh bagus gitu nanti buat perawatan. Jadi sebenarnya buat kita nih terutama cewek-cewek harus tahu dulu proses aging itu dimulai dari umur 25 tahun. 25 tahun? 25 tahun tuh sel kita tuh udah mulai menguap. Aduh telat Coba berarti ini. Kita perhatiin 50 baru cek. kalau kita punya anak yang SMP, SMA, anak aku kuliah nih gitu kan, dia luka dikit mukanya cepat sembuh. Coba kalau kita luka dikit kena peso lama sembuhnya hitungnya, bener Iya, kan? bener. Setuju kan? Ibu pengalaman ya. Di sini ada yang 25. Coba mana Cung? Yani kamu umur berapa Yani? Berapa kamu umurnya? 20 tuh. Bagus dia iklan gini dok ya. Banyak ya? Kayaknya enggak sih dok. Baiknya 30-40 kayak di sini. Ya, apa? Apalagi kita yang udah 30-40-an ya, betul ya. Jadi memang udah benar-benar harus merawat. Nah, masalahnya PR lagi kalau kita udah 40-an itu udah mulai memasuki perimenopause di mana ketidakseimbangan hormon udah mulai terjadi. Estrogen dan progesteron udah mulai turun, tidak seimbang, estrogen mulai turun, ambekan, senggol bacok sama salakin ya. Atau kalau senggol bacok mami hamil kesel. Jadi benar ya, maksudnya tadi secara fisik iya sudah mulai tuh ada tanda-tanda itu. Iya. Dan secara emosional pun sudah mulai tanda itu muncul di umur 40 tahunan gitu ya. Benar nggak Teh Pipin? Gimana nih? Coba dari secara emosional ya Teh Pipin sebagai psikolog, apakah banyak menanggapi kasus-kasus kami ini gitu ya yang STW ini kayaknya telah harusnya bisa di maintain dari umur berapa nih harusnya biar mengantisipasi, karena gini banyak banget ya kalau di kalangan kita pada saat saya bilang ini perimenopause, apa sih perimenopause, pada nggak tahu, pada nggak sadar bahwa dirinya itu sudah memasuki tahap itu gitu Teh. Gimana nih Teh ceritanya kalau misalnya tentang perimenopause? Oke, ya premenopause. Sebenarnya sih memang kadang-kadang ada beberapa loh Teh, temuan ya sekarang ini. Memang ini juga saya menemukan case-nya. Premenopause itu terjadi di 30-an. Oh iya? Nah, ada karena kebetulan pola hidupnya tidak bagus. Nah, di sini Bagusnya gimana tuh? siapa yang hobi begadang di sini? Coba. Aduh ngaku dosa. Siapa yang sering begadang? Begadang tuh. Aduh, gimana lagi ya? Oke. Jadi sebenarnya ciri awal nih, kalau Pipin apa F nih manggilnya nih? Ya boleh. Ya, jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kita melihat, kalau saya sih akan membahas dari sudut pandang biopsychology ya. Nah, jadi ada unsur-unsur otaknya, ada unsur kejiwaannya juga. Bahwa sebenarnya ciri awalnya, meskipun kadang-kadang tadi ya dok bener ya, oh nggak langsung berhenti menstruasi, nggak berarti menstruasinya terganggu, tapi ciri kejiwaannya mulai kelihatan. Apa tuh diantaranya Teh? Ciri kejiwaannya mulai lemot. Aduh. Daya Ini tangkap lemah. jelek banget ya mie kita ya. Agak juga nih kadang-kadang loadingnya lama gitu ya. Ya, seringkali kan kadang-kadang gini, kan kalau kita misalnya berpikir kenapa ya aku tuh lagi mau mikir sesuatu tapi otaknya lama banget. Nah, itu sebenarnya karena kecapean bukan? enggak sih, enggak. Itu akan berbeda. Meskipun kadang-kadang tidurnya cukup tetap aja lama mikirnya. Oke. Itu ciri yang paling lemot katanya ya itu ya. Lemot. Baterainya sudah mulai soak gitu ya. Betul, karena memang sebenarnya pada saat premenopause itu minimal 3 bagian otak kita mengalami perubahan. 3 bagian. Betul. Oke, Nomor apa aja 1 bagian otak yang mengendalikan analisa berpikir. Itu Jadi yang dia pertama. mulai turun. Oke. Mulai turun ya. Yang kedua bagian otak yang mengendalikan emosi. Nah itu tuh yang sering kelihatan. Kalau berpikir mungkin agak-agak kelihatan ya, kita diem aja orang gak akan mikir oh itu lemot enggak gitu ya, mungkin lagi ngelamun. Tapi kalau emosi itu gampang banget kebacanya ya. Betul sekali. Jadi memang
pusat emosinya itu menjadi lebih sensitif. Oke. Ya, dan ada satu lagi, pusat memori. Itu tuh. Suka ngalamin nggak ibu ngalamin nggak? Itu di mana? Karena naruhnya itu di mana lupa, naruhnya di mana? Baru kemarin ditaruh di mana tapi lupa gitu. Nah itu mungkin bagian dari itu ya. Teh, ya? Betul, tapi biasanya nggak lupa sama uang kan? Oh tidak. Dan kalau belum ditransfer juga langsung ingat. Oke. Ini Tiga tiga tanggal tanggal ya. ya. Oke, oh jadi tiga tadi Itu tiga dasar ciri- banget ya. Betul, yang sudah tiga mulai. ciri signifikan perubahan. Dan ternyata ini memang bisa mengubah kejiwaan kita. Yang tadinya kadang-kadang nggak kenapa-napa jadi lebih sensi, lebih baperan. Terus juga kadang-kadang kalau dalam keseharian, ini kerasa nggak sih buat mama-mama yang di sini kalau lagi ngobrol sama atau putra sama putrinya kadang-kadang nggak nyambung. Bukan karena masalah beda generasi, masalah daya tangkap. Udah pas sekarang tuh Gen Z tuh emang bahasanya macam-macam ya. Betul sekali. Kita kadang-kadang ketinggalan juga. Ya. Tapi kadang-kadang itu ada kayak blank spot gitu. Ya. Ya, tehnya jadi bisa gini. Aku tuh mau ngomong gini, tadi mau ngomong apa ya? Lupa, kepotong sama misalnya jeda sedikit, langsung tadi mau ngomong apa ya? Lupa gitu. Betul nggak sih Teh? Iya benar. Jadi gini, keaktifan dari koneksi saraf otaknya kerjanya speednya tidak secepat dulu. Tapi tenang. Kata para ahli itu tuh bisa ditanggulangi. Nah, itu yang perlu dia tahu ya nggak? Basic semua. Bener nggak sih? Pengen tahu nggak tipsnya biar kita nggak gampang tadinya bisa mengantisipasi gejala-gejala tadi? Apa kita diantaranya? Di antaranya nomor satu, memang kita harus melihat ada perspektif medikal. Nanti kan kajian dari dokter ya dok ya. Dokter nanti Iya ya. betul kan, karena memang begini. Pada dasarnya kejiwaan kita ditentukan oleh kualitas darah. Yang kita makan menentukan perilaku kita. Serius. Kita cek dulu. Makanya kita kan makannya asin, sambal, ya, jerawat. Nah gini. Akhir-akhir ini kan kita banyak nih baca di sosmed, oh gula begini begitu, hati-hati, bikin baper, bikin marah. Iya. Jangan salah, makanan asin juga bikin otak gak stabil. Makanan Asin. makanan asin. Nah, makanya orang Sunda mah ya pagi-pagi teh bala-bala yang teh cireng, gehun ya nu arasin garoreng deh. Bukan goreng jelek ya, mesti digoreng maksudnya gitu. Iya, jadi beberapa penelitian terbaru bilang makanan asin bikin otak gampang stres. Oh, gitu. Ya untuk menghindari stres ya. Ada sih, kayak masalah diri langsung kabur. Bapak mau kemana Pak? Lagi ngebahas menopause, jangan diganggu. Oke, oh jadi makanan asin juga gitu ya ternyata. Iya, makanan asin tuh bikin otak gampang stres. Jadi dia mengaktifasi pusat emosi ternyata. Jadi nggak cuma makanan manis, jadi akan lebih bagus ya kadarnya harus stabil ya. Manis sewajarnya, asin juga sewajarnya. Sebenarnya itu sih kuncinya, Iya. semua jangan berlebihan. Betul nggak sih Teh, ya? Betul banget. Jadi kadang-kadang gini ya, nggak makan, jangan makan gula bahaya, jadi nggak makan sama sekali kelenyengan, gitu ya. Terus makannya garam. Makanya garam sama aja. Ternyata itu yang pertama, oke. Itu yang adalah pertama. kita sedikit membalance antara asin dan Ya, karena kan hidup kita itu kadang-kadang udah terlalu banyak rasa kok teh. Iya. Jadi nggak ditambah garam juga udah asin. Kayak Curcol, ya curcol. Oke, apa lagi nih Teh selain itu? Ya, perspektif yang kedua, para ahli menemukan orang-orang yang lebih banyak menyimpan luka batin, menopause lebih cepat. Oh, Iya, jadi ternyata luka batin itu bikin kayak peradangan di tubuh yang mengganggu sistem hormon. Yura Yunita. apa itu? Luka batin. Lagu kali ya. Tapi sebenarnya luka batin itu kayak ini ya, mungkin bisa jadi luka yang terjadi baru, bisa jadi luka yang terjadi lama, tapi sama Iya. dia ditutup gitu kayak. Betul banget. Benar tadi Mami barusan bilang inner child ya, Mam? Inner child. Benar. Kalau inner child itu luka batin yang terjadi dari usia kita 0 sampai 7 tahun. Itu membekas di inner bawah child. memori kita ya. Iya, Oke. jadi penelitian biologi molekuler bilang di usia 0 sampai 7 tahun memori perjalanan hidup kita itu masuk ke alam bawah sadar dan itu mempengaruhi kita tanpa disadari. Kadang-kadang kita di usia sekarang udah gak terlalu ingat kok itu tuh kejadiannya apa. Apa Tapi dan kenapa apa. sih setiap lihat cowok kumisan aku tuh sensi ya. Oh, itu ilmunya ada sesuatu. Ada ya? cluenya, saya pernah nanganin karena ternyata dia pernah punya paman galak berkumis. Oh, ya, tapi dia nggak tahu alasannya kenapa. Dia nggak tahu, tapi kan kalau melalui proses terapi kita bisa tracing
sebenarnya gitu sih Teh. Jadi nah itu 0 sampai 7 tahun dan hidup kan berlanjut ya sampai kita di usia sekarang. Nanti dari seiring perjalanan hidup banyak lagi peristiwa demi peristiwa. Kadang-kadang ada yang jadi korban bully, ada yang misalnya juga yang sedang lagi korban ini ya. pengkhianatan sahabat. Ya. Dalam besti. Bisa. Mengalami rupanya ya. Iya, atau kadang-kadang ada juga yang misalnya peristiwa yang memang cukup menyakitkan. Tiap orang kan memang skenario hidupnya beda-beda. Nah, kalau kita tidak menyelesaikan itu juga berpengaruh pada kualitas hidup kita. Tuh, senang ibu-ibu. Yang pertama ya, kalau emosi jangan dipendam. Tapi entah oke dibahayakan semua ya, jangan ya, terutama sama suami. Jadi mungkin ada kita dulu nggak tahu ada traumatik masa lalu masa kecil kita yang kita nggak sadar, tapi kadang-kadang itu pengaruh ke sekarang kita. Jadi mungkin dengan hal ini, mungkin tadi ada yang umurnya masih 20, 25 nih nanti kalau punya anak-anak ya omat ya, jangan membuat satu traumatik yang membuat mungkin itu akan terekam di bawah alam bawah sadar itu ya. Betul sekali. Dan kalau di biopsikologi kadang-kadang kita harus waspada karena ternyata trauma itu diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Salah satu trauma yang manusia di dunia mengalami itu ada dua. Kenapa manusia takut akan kegelapan? Takut gelap. Rata-rata gelap diasosiasikan dengan hantu, takut, menakutkan. Satu lagi, manusia itu takut dengan ular. Kalau saya takut miskin. Itu mah nggak ada warnanya, tapi jadi nggak kelihatan. Taunya warnanya mana duit, apa karena berem, apa karena aman gitu ya. Ini special case. Limited edition tolong dilestarikan ya. Ya, Iya. gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi dua hal yang kadang-kadang Itu secara universal ya, secara Gelap dan ular. Gelap dan ular. Dan tapi balik lagi perjalanan hidup kita kan beda-beda. Trauma itu beragam dan itu bisa diwariskan. Itu kadang-kadang ketika kita melihat kenapa sih anak aku tuh sensi banget ya. Cek aja apakah dulu sebelum kita punya anak ada yang udah diberesin atau belum. Gitu. Nah, cara ngeberesinnya kumaha? Harus terapi Cim. Oh, cara ngeberesinnya harus terapi datang ke psikolog. Tapi ya versi lembutnya cara terapi itu adalah tadi dengan happiness sebetulnya kan tadi kita sebutnya brain hormones and happiness. Jadi dari otak kita yang terekam dari bawah bawah sadar, kemudian tadi hormonal yang sudah mulai ini, gimana caranya nih ujung-ujungnya kita bisa mendapatkan happiness gitu. Iya, Gitu. paling simpel. Ini melekat juga dengan budaya kita orang Indonesia. Jadi ternyata hormon cinta, hormon kasih sayang atau oksitosin, salah satunya teraktivasi melalui silaturahmi. Nah, Sering ketemu ya. ya makanya harus sering ngumpul bestie ya gitu ya. Nggak hanya offline aja loh, sekarang ada di digital, jadi ngumpul-ngumpulnya juga ada di grup WhatsApp, di apa namanya grup-grup apa biasanya suka ada yang Telegram yang gitu ya, betul. itu bikin happy sebenarnya. Betul, jadi terkoneksi dengan orang lain itu mengaktifasi sistem hormon. Jadi sebenarnya ini sih bisa dipukul rata ya, mau menopause, pramenopause, ataupun belum fase menopause, terkoneksilah dengan kehidupan sosial ya. Tuh jadi itu Mami Hani bikin tempat besti itu bukan tanpa alasan. Ayah di ilmu psikolog lagi besti, psikolog kita. Oh jadi diperkuat ya? Diperkuat. Kan kalau dari secara agama silaturahmi memanjangkan umur Betul katanya ya. sekali. Nah secara psikologi kan terbukti kalau silaturahmi memancing hormon oksitosin lagi Betul untuk lebih sekali. happy, apalagi di tempat festival banyak hadiahnya, banyak keseruannya, dan nonton mami itu salah satu kebahagiaannya nggak sih? Nih, ya saya pengalaman teh, saya tuh orangnya yang mengenal introvert, pemalu dan gugupan. Tapi sejak kenal mami 5 tahun yang lalu, saya tuh sedikit agak gila. Tapi happy gitu ya, sudah tertular. Sudah tertular. Judulnya aja influencer, menginfluence. Oh betul. Ya, gitu. Enggak dari sebelum jadi influencer juga gitu kan. Oh udah gitu ya. Cuma dulu belum hits aja sosmednya. Oh, Udah gitu. kok. Oke, ini udah mulai ketularan. ini ya tadinya dok, dia tuh bilang dia tuh susah sekali untuk tampil di depan umum. Oke, Dia kalau banyak ya. gampang terserap energinya kalau ketemu orang banyak. Oh, katanya. oke. Ya betul. Jadi Tadi malamnya di WA. udah nggak mau tadinya teh. Dia tampil tuh udah nggak mau, dipaksa. Ayo bisa, ayo bisa. Iya. Stres pasti. Tapi itu membuktikan bahwa circle juga mempengaruhi ya.
ya Teh. Tadi ya, betul memilih sekali. circle untuk bisa kita bikin happy itu kumpulnya yang pasti dengan orang yang membuat kita happy ya nggak? Benar. Kita mengurangi sedikit yang toksik gitu ya. Setuju banget, setuju banget. Seringkali kadang-kadang manusia itu fungsi otaknya mengalami gangguan karena pengaruh dari lingkungan. Betul. Jadi kalau misalnya ketemu nih, kebetulan temannya ngeluh aja melulu. Itu jadi bawa juga ya? Iya. Capek juga kitanya. ya Capek nggak? juga, capek Hmm. juga. Atau misalnya gibah aja terus. Itu apalagi ya? Apalagi, iya. Capeknya dosa. Iya, hati-hati ya ibu-ibu sekalian karena saya berbicara ada dasarnya. Jadi kadang-kadang ketika kita banyak membicarakan hal-hal yang sifatnya negatif itu bikin gula darah nggak stabil juga. Nah, Ya. Meskipun Meskipun tidak ada diabetes risetnya ya, Dok? ya, meskipun nggak diabetes atau prediabetes kalau kita cek di dalam lab tidak, tapi ternyata stabilitas gulanya jadi nggak bagus di dalam badan. Nanti suka ada aneh-aneh aja rasanya, Ya. beda-beda sensasi. udah mah kita teh diabetes ya, ditambah begitu, tambah nggak stabil gulanya itu ya. Jadi berarti jangan ngomongin negatif, jangan sering-sering ngomongin negatif karena omongan negatif itu akan membuat gula darah kita tidak stabil. Jadi akhirnya gede ambak. Jadi ngomong aja yang positif-positif. Obrolin Mami Hani gemisnya. Itu Mami Hani mau pakai tinggi mani pantas misal. Mami Hani mukanya mani cantik mani glowing. Tah, eta positif. Jadi obrolkan we eta supaya gula darahnya tidak turun. Ya. Tapi jadi gula darah suami yang naik karena pengen duduk kayak mami, pengen dirawat kayak mami, suaminya bingung. Pokoknya semuanya kayak mami ya. Iya betul ya. Jadi beberapa poin tadi yang mungkin biasa semua udah ngedengerin bahwa Teh Pipin bilang beberapa faktor yang menentukan bisa gimana caranya mengurangi kita misalnya burnout gitu ya. Betul kan? Jadi memang makanya kalau di premenopause itu sering disebutnya brain fog. Otak kita tuh kayak berkabut gitu. Berkabut, iya, Iya, betul. pas mau mikir tuh aku nggak bisa. Tapi kadang-kadang kalau nggak disuruh mikir, otaknya jadi kayak pusing ya gitu, kayak penuh dengan beragam pikiran. Itu yang banyak terjadi. banget ya. Jadi banyak. saya aja anak cuma 3 ya Teh ya. Tapi kadang 3 aja udah salah manggil terus. Manggil teteh kakak, manggil kakak dede, manggil dede teteh gitu loh. Maksudnya padahal itu anaknya tahu ya gitu. Terus kalau misalnya kita masuk di ruangan, mau ngambil apa tadi ya ke ruangan ini? Itu kan brain fog juga ya. Teh, Betul, ya? betul Jadi, sekali. banyak Jadi banget kurang yang- jernih gitu ya. Nah itu ya banyak ke distract gitu. Jadi banyak pikiran. Atau mungkin tadi ya udah penuh teuing otaknya, overload jadinya. Nah itu biasanya tadi ya harus mengimbangi pola makan, betul. Kemudian pola hidup, mencari teman circle yang positif, ya yang bikin happy, jangan yang bergibah terus gitu ya. Kadang-kadang gini, jadi kasih, ini kacamatanya kemana? Ini seburu-buru kacamatanya mana? Bolak-balik. Bingung bisa nyari apa? Kacamata, itu mana? Bingung eta, jengcer. Kacamatanya ada dia, ini pusing kan itu kan dia dengan kacamata. Itu tuh sering bisa. Iya, betul. Kan kepekaan sensor kita berkurang, Teh. Harus mengakui, Iya. harus diakui kita tuh sudah begitu, sudah kepala 5, jadi harus sabar ya. Tapi nggak apa-apa lah, umur kan cuma angka kali. Harus gitu. Yang penting kan jiwa ya. Nah, Jiwa mah tetap gen alpha. tapi ada loh saya lihat tadi ada mungkin sudah pada sepuh juga semangat datang karena tadi tuh ya mencari energi dari mami untuk bisa saya tuh di rumah bosan pengen sedikit men-recharge diri dengan kumpul-kumpul dengan para besti di sini teh sebenarnya sama nih ya kita juga ya orang-orang yang pendiam yang tadinya cicingan langsung pada keluar ininya auranya karena ketemu sama tipe-tipe kayak mami gini gitu ya. Tapi satu pertanyaan saya ya Teh Pipin, kalau yang disebut menopause itu apa? Kan tadi premenopause itu adalah gejalanya. Menjelang tadi kita adalah Tambahin ya. Nah, tapi kalau dalam secara psikologi ya, seseorang mengalami menopause itu ketika dia menghadapi satu fase mentalnya tidak stabil. Ketika dia sudah berusia menjelang 50 tahun. Jadi orang iya. aku udah 52 ini gimana ini? Nah kalau secara kedokteran gimana dok? Yang disebut menopause itu pada saat apa sih sebetulnya? Kalau di kedokteran, kalau menopause itu biasanya kalau misalnya memang menstruasi kan sudah berhenti. Sudah berarti selama Ya, berapa lama tuh dok biasanya? 12 bulan. 12 Biasanya kita bulan. sebut Oh, menopause. oke. Nah, yang kita harus jaga-jaga itu adalah perimenopause, di mana gejala-gejala itu mulai muncul. Salah satunya ya tadi
mood kurang stabil. Yang kedua, kulit kering, bersisik, sering gatal, misalnya gitu. Udah pakai lotion, udah nonton tuh kalau di medsos pakai sabun ini, pakai sabun itu, ikutan gitu ya, tapi masih tetap aja kayak gitu. Itu gatal-gatalnya karena keringnya itu dok? Kering, karena kering. Terus mulai pegel-pegel. Nah, Si itu untuk sekarang bencong. iya, terutama ini. Iya betul, udah mulai gitu kan. Terus kayak otot-otot gitu. Udah gitu susah tidur. Nah itu ya, satu sisi katanya nggak boleh begadang, satu sisi tapi penampilan itu adalah suka sulit tidur. Sebenarnya tidur tuh bisa diprogram kok. Gimana caranya tuh teh? Ada caranya. Di sini ada yang suka ikut kelas pernafasan nggak? Ibu-ibu, teteh-teteh sekalian. Nah tuh ada itu yang angkat tangan. pernafasan. Ada lagi. Kayak yoga Kayak gitu sih. jadi sebenarnya gini, pada saat kita tidur, frekuensi otak kita itu nol. Jadi ibaratnya kalau kayak mesin itu dia nggak jalan, dia diem. Switch off gitu. Switch off ya, tapi sebenarnya meskipun nggak diem banget, otak manusia terus berproses, tapi dia diem. Nah, kalau misalnya kita lagi bangun gini, ya, aktivitas frekuensi otak kita tuh bisa 12 ke atas. Gitu. Oke. Ada frekuensinya. ukuran ya, namanya Oke. 12 hertz ke atas. Nah, jadi yang seringkali bikin kita nggak bisa tidur, kitanya lagi heboh banget, tiba-tiba udah malam nih, udah jam 9, tiba-tiba pengen tidur, nggak bisa, otak kita nggak boleh kayak gitu, kita bukan bayi. Oh, jadi harus ada prosesnya. Ada proses, jadi si frekuensi otak harus diturunkan pelan-pelan. Gimana? Dan caranya? itu teknik pernafasan. Oh. Ada metode nafasnya. Metode nafasnya itu memang biasanya memang kita harus membutuhkan latihan khusus. Kalau mau dicoba Contoh di sini juga kecilnya. boleh. Boleh, Mau boleh, dicoba di sini boleh. Mau nyobain nggak? Mau nyobain nggak? Pernapasan katanya. Boleh ya? Boleh. Boleh. Nah, Duduk jadi- atau berdiri? Duduk. Oh, duduk. Kalau diri kan Oke. nanti jatuh. Nah, jadi gini, otak itu seperti sebuah mesin. Kalau kita menjalankan motor, kendaraan, sepeda, mobil, kalau ngerem mendadak bahaya nggak? Bahaya. Sama, otak kita juga demikian. Tahap awal yang bikin kita susah tidur, dari kita heboh dan aktif, tiba-tiba kita pengen off, nggak boleh. Oke. Error sistem otaknya. Jadi langkah pertama, ibu-ibu dan teteh sekalian, ya. Nah, langkah pertama kalau misalnya ini bayangin aja deh kayak di rumah. Kalau pada saat di rumah pastikan posisinya nyaman dulu. Posisinya nyaman dulu, kepalanya, kakinya dan semuanya. Kita berandai-andai aja dulu. Nah, langkah pertama, otak kita siap buat istirahat itu tergantung dari instruksi badan kita. Cek dulu bahu kita, tegang nggak? Kadang-kadang kita berbaring tapi baru tegang gitu, nggak bisa. Tidurnya harus betul-betul cek bahunya. Udah lentur nih bahunya enak. Oke. Sip ya. Langkah kedua cek dulu pahanya masih tegang nggak? Karena kan heboh seharian. Kadang ada yang hobi lari, ada yang kemana-mana gitu. Ininya tegang. Langkah ketiga cek betisnya. Ototnya masih tegang nggak? Nah, itu yang sering terjadi tuh. Iya. Karena seringkali kadang-kadang kita tuh mau tidur ini semua minimal 3 ini nih, bahu, paha, betis itu masih tegang. Jadi tegang atau tidaknya otot itu masih signal ke otak. Kalau tegang, otaknya nerima sinyal bangun ya. Oh. Nah, sedangkan kita lihat ini udah jam 9, kita harus tidur, itu nggak bisa. Jadi bentrok ya, Iya. bertentangan jadinya. Jadi kodenya nggak nyuruh bangun. nggak cocok kan, nggak matching Nggak kodenya. matching, Jadi betul. kata si badan kumaha ya. Yang si ini ngasih sinyal on. Terus kata si pikiran, wah ini tidur udah jam 9, ini menjaga premenopause. Kacau gak sih? Kacau. Jadi kadang-kadang kekacauan itu dimulai dari diri sendiri. Oke, jadi ada caranya ya. Ada cara. tidur tadi ya. Oke, sudah selesai Bahunya tiga dulu, cara bahu, paha, betis, betis. relax. Langkah berikutnya, mulut harus selalu dalam keadaan tertutup. Ya, selain biasanya kalau kita mau tidur, lampu diredupkan ya. Itu lampu redup itu wajib karena supaya hormon melatonin, hormon bobo kita bagus keluarnya. Iya, itu bagus sekali. Mulut dalam keadaan tertutup, dicoba dulu. Jangan nyemil ya, jangan nyemil, jangan ngegosip sebelum tidur ya. Ya. Kemudian coba tempelkan lidah ditempel di langit-langit atas. Nah, sekarang coba pejamkan mata. Oke, good. Kalau saya bilang tarik nafas, tarik dari hidung. Kalau saya bilang hembuskan nafas, hembuskan dari hidung. Mulut harus selalu dalam keadaan tertutup. Dan pastikan pada saat tarik nafas, bahunya tetap rileks.
nggak boleh tegang-tegang. Kita coba ya, top di sini bobo semua nih. Talk show apa ini? Menghipnotis aja biar tidur. Iya, oke. Siap ya? Yuk, coba dipejamkan mata. Iya, pelan-pelan. Tarik nafas yang dalam. Tahan 3 detik. 1, 2, 3. Hembuskan perlahan dari hidung. Oke, relax. Tenang. Relax. Oke, good. Sekali lagi ya. Tarik nafas yang dalam. Oke, good. Hembuskan perlahan-lahan dari hidung. Oke, bagus. Rilekskan kedua kelopak mata. Oke, very good. Bagus sekali. Rilekskan kepala dan leher. Ya. Rilekskan kedua bahu. Lenturkan kedua tangan. Rilekskan kedua paha. Dan kedua kaki lebih nyaman. Very good, bagus sekali. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam dari hidung. Hembuskan perlahan dari hidung. Oke. Yuk, pelan-pelan buka lagi matanya. Kalau nggak, kalau diterusin tidur loh.